Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa limahabbatihi wa syafa'atihi Rasulillahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad bima huwa ahluhu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Wadarabah, dan menjadikan Allah qaryatan, suatu negeri, kanat aminah, di mana negeri itu kondisinya aman, mutmainnah, tenang. Ya'tiha, datang pada negeri itu, rizquha, rizkinya, raghada, makmur, datang min kulli makan, dari setiap tempat. Fakafarat bi'an'umillahi, lalu penduduknya kufur, mengingkari bi'an'umillahi, dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha, lalu Allah mencicipkan, memberikan kepada mereka. Fa'adzaqaha Allahu, lalu Allah memberikan kepada mereka untuk mencicipi libasal ju', lapar, wal khaufi, rasa takut cemas, bima kanu yasma'un, akibat apa yang mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat 112. Para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, alhamdulillahirabbil alamin, saged kepanggih malih setelah bulan sebelumnya kula boten saged ngaji karena sedang ada acara keluarga di Jember. Mohon maaf. Informasinya kula juga kesupen boten ngabari Ustadz Maksum. Para bapak, para ibu, ini ayat yang menjelaskan tentang satu negeri aman, tenang, makmur, lalu berubah menjadi negeri yang subhanallah paceklik,
umatnya, penduduknya takut, cemas dan selanjutnya. Hadza masalun urida bihi ahlu Makkah. Ini adalah perumpamaan, percontohan yang Allah sampaikan pada ayat ini tentang penduduk kota Makkah. Fa innaha kanat aminatan mutmainnatan mustaqirratan yutakhattafun nasu min hauliha. Makkah itu barokah doanya Nabi Ibrahim. Barokah doanya Nabi Ibrahim. Nggih. Tanahnya tandus, nggih. Gersang, batu cadas. Secara akal, dari mana pendapatan mereka? Jaro akal. Tapi Masya Allah, mulai sejak dulu sampai sekarang kalau kita haji atau kita umrah, kita merasakan betapa Mekah itu luar biasa. Tenang, tentrem, masuk kota Mekah itu nyaman. Dan Masya Allah, daharan, buah-buahan apa yang tidak ada di Mekah. Padahal tidak ada pepohonan, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Paling enten pohon Soekarno nggih. Paling enten pohon Soekarno, pohon Mimbo niku lho nggih. Disebut pohon Soekarno di Padang Arafah. Nggih sakniki lah karena subhanallah sudah terlihat ada beberapa penghijauan di beberapa tempat. Khususnya di pinggir-pinggir jalan. Dan rata-rata memang pohon Soekarno niku, pohon Mimbo. Karena pohon itu tahan meskipun dalam kondisi yang gersang. Para bapak, para ibu, mengapa Mekah itu aman, tenang, bahkan makmur? Disebutkan dalam ayat ini, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rizkinya subhanallah dari semua penjuru, dari semua tempat. Sehingga menjadi makmur, nyaman. Salah satu hal penting adalah para bapak, para ibu, niki dungani Nabi Ibrahim. Pripun dungani Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati minhum man amana billahi wal yawmil akhir. Tungani Nabi Ibrahim, ya Allah, Rabbi ij'al, ya Allah panjenengan dadasaken hadza negeri niki, tempat niki baladan amina, negeri yang aman. Subhanallah. Warzuk, dan anugerahkan rizki ahlahu pada penduduknya minas samarat, dari buah-buahan. Subhanallah. Para bapak, para ibu, berbagai macam buah-buahan bisa dinikmati di suatu kota yang tandus gersang. Dari mana? Rata-rata dari Taif. Buah-buahan dari kota Taif. Subhanallah. Karena Taif itu subur seperti Bogornya Indonesia. Setiap hari, hampir setiap hari hujan. Hampir setiap hari hujan di Taif. Subhanallah, manawi sekarang sudah mulai tren. Setiap keberangkatan umroh dari travel itu menyediakan, memberikan spek umroh Taif. Ada mikot di Taif itu namanya Qarnul Manazil di Taif. Termasuk kula beberapa kali ke Taif. Karena memang dari travel ada spek umroh Taif. Jadi dari mikot yang ada di Taif namanya Qarnul Manazil. Dan alhamdulillah jamaah banyak yang senang ziarah ke Taif.
kota yang penduduknya 100% Muslim berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bapak, para ibu, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isi doanya Nabi Ibrahim, Mekah ini jadi negeri yang aman, penduduknya makmur. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan ini, mohon maaf, ini yang perlu kita contoh. Saking cintanya Nabi Ibrahim pada negerinya di mana Nabi Ibrahim itu tinggal. Nabi Ibrahim itu kan lahir di Hebron. Hebron itu bagian dari Syam tempo dulu. Sekarang bagian dari kawasan Israel, Hebron, kota tua. Dan Nabi Ibrahim itu hidupnya di Syam. Tetapi ketika Nabi Ibrahim itu berada di Mekah, Nabi Ibrahim mencintai kota Mekah. Dan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, anugerahkan pada kota ini sebagai kota yang aman, penduduknya makmur. Doa, sari dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kula jenengan mana sakit kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Cinta pada tempat di mana kita tinggal. Lebih-lebih ini menjadi tanah air kita. Subhanallah. Maka menjelang peringatan Dirgahayu Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para bapak, para ibu, yang perlu kita tanamkan yang paling utama adalah kita contoh Nabiullah Ibrahim. Kita doakan negerinya agar aman. Kita doakan penduduknya, warga negaranya agar makmur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para bapak, para ibu, dalam ungkapan yang sering kita dengar, meskipun itu bukan hadis, ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Mengapa cinta tanah air itu dianggap sebagai bagian dari iman? Ya karena memang tanah air yang kita tempati ini adalah anugerah dari Allah kepada kita. Sebagai wujud syukur kita kepada anugerah Allah berupa tanah air ini, ya kita mencintainya, kita merawatnya, kita mendoakannya sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita rumah di Gria Permata, ya harus kita cintai, kita rawat. Ini peparing saking Gusti Allah. Sebagai wujud syukur kita, maka kita cintai. Nyuwun pangapunten, diparingi anugerah oleh Allah kok kita boten seneng, berarti boten syukur. Meskipun itu bukan hadis. Subhanallah, luar biasa. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagai peparing Allah, sebagai anugerah Allah, itu bagian dari iman. Karena berarti jika kita mencintai, menjaganya, merawatnya, itu berarti kita mensyukuri anugerah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya pada tanah airnya sampai bersumpah. Di mana Rasulullah dilahirkan di Mekah, tumbuh dan besar di Mekah, bahkan mendapatkan risalah di Mekah, berdakwah di Mekah. Ketika Rasulullah harus hijrah ke kota Madinah, apa kata Rasulullah? Ma atyabuki min baladin wa ahabbuki ilayya. Betapa baiknya kamu hai Mekah sebagai suatu negeri. Betapa besar kecintaanku kepadamu. Falaula anna qaumi akhrajuni masakantu baladan ghairaki. Seandainya bangsaku tidak mengusir aku dari kamu, niscaya aku tidak akan bertempat tinggal selain dirimu Mekah.
ekspresi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tanah airnya, dipuji. Demikian halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tiba di Madinah, apa kata Rasul? Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, cintakan kami kepada Madinah. Kama habbabta ilaina Makkah. Sebagaimana engkau memberikan cinta kepadaku pada Mekah, au asyaddah, atau bahkan lebih cinta dibandingkan Mekah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sebagai ajaran bagi kita, di mana kita tinggal, di situ kita harus bersyukur. Ini adalah anugerah Allah yang harus kita jaga, kita rawat, kita cintai. Sekali lagi, sebagai wujud syukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, jangan salah. Subhanallah, kadang kalau kalian panjenengan mensyukuri nikmat Allah, salah cara mensyukurinya. Nggih, pangapunten. Termasuk niki nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, kan ini semua demi kebaikan, kesayangan. Jangan sampai kula jenengan mensyukuri anugerah Allah, termasuk anugerah kemerdekaan. Niki kan luar biasa anugerah Allah. Kita hidup di negeri yang aman, tenang. Coba kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Suriah, gimana saudara-saudara kita di Yaman Selatan, gimana saudara-saudara kita di Sudan. Gak bisa mereka, Masya Allah, bisa ngaji bareng-bareng di masjid. Mereka harus selalu siaga. Kenapa? Mereka perang, saudara. Wal'iyadzubillah. Para bapak, para ibu yang satu kemudian kita syukur. Isu-isu olahraga, mantun ngoten nedo pecel. Nggih. Alhamdulillah, syukur kita ditempatkan oleh Allah di satu negeri yang nyaman, tenang, seperti yang kita rasakan di negeri ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana makmurnya negeri ini. Kula mboten jelasaken niku, jenengan sampun semerep. Saya di perspektif agamanya mawon. Tidak dari perspektif geografis dan geologisnya. Niku jenengan langkung semerep urusan niku. Para bapak, para ibu, ini anugerah terbesar dari Allah buat kita. Kita tinggal di negeri yang aman, bisa sholat berjamaah, tenang, bisa ngaji bareng-bareng karena kondisinya aman. Oleh karena itu, keamanan yang kita raih berkat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang tempo dulu harus kita syukuri dengan syukuran yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling boten para bapak, para ibu, Masya Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah itu datang, wal fathu, kemenangan, kemerdekaan, penaklukan kota Mekah. Karena ayat ini tentu punya hubungan erat dengan penaklukan kota Mekah. Kemenangan Rasulullah kembali menguasai kota Mekah. Para bapak, para ibu, apa perintah Allah ketika ada pertolongan hadir di tengah-tengah kita? Kemenangan, kemerdekaan itu Allah berikan kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji kepada Tuhanmu dan beristighfarlah. Tasbih subhanallah, bihamdi rabbika, memuji kepada Allah, alhamdulillah, wastaghfirhu, beristighfar kepada Allah. Maka sejak ayat ini diturunkan oleh Allah,
Rasulullah ketika ruku yang biasa membaca subhana rabbiyal azim, dalam hadis lain subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika Rasulullah sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dalam hadis lain membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sejak turun surat An-Nasr, Rasulullah lalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dijelaskan dalam hadis yata'awwalul Quran, mengikuti perintah Al-Quran, baca tasbih, tahmid, istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Para bapak, para ibu, itu cara yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri kemenangan dan kemerdekaan. Bertasbih, bertahmid, beristighfar, cara saniki istighosahan, zikiran kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Ngapunten, kemerdekaan disyukuri, diperingati kali nopo? Dangdutan. Nggih boten napa-napa nggih. Coba nopo nek diangen-angen ngono. Cara diangen-angen. Kira-kira pantes ta? Syukuran kepada Allah yang memberikan kemenangan kok diisi dengan dangdutan. Kira-kira pantes ta? Mboten, nyuwun pangapunten. Makanya para bapak, para ibu, masya Allah, nggih. Kalaupun misalnya mohon maaf ada dangdutannya, ojo lali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Baca zikir-zikir istighosah. Sehingga penggalih, di samping kita bersyukur kepada Allah, bersyukur pada mereka para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. Subhanallah, keluarga menjadi janda, anak-anak jadi yatim. Okay. Demi kemerdekaan negara kesatuan, demi terwujudnya NKRI, mereka korbankan segalanya, masya Allah. Maka sebagai wujud matur nuwun kita, terima kasih kita kepada mereka, reward apa yang harus kita berikan? Penghargaan apa yang harus kita haturkan buat mereka? Kata Rasulullah di dalam hadisnya yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam karyanya kitab Syu'abil Iman, Rasulullah bersabda, wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al-istighfaru lahum. Sungguh cara memberikan reward, memberikan hadiah, apresiasi, penghargaan kepada orang-orang yang telah meninggal, termasuk kepada para pejuang. Subhanallah, cara kita untuk berterima kasih kepada mereka, cara kita untuk memberikan penghargaan pada mereka, reward pada mereka, apa? Al-istighfar lahum. Kita doakan mereka, doakan agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita berterima kasih kepada mereka, itu cara kita matur nuwun pada mereka. Betapa nelangsanya mereka kalau kita sebagai penerus perjuangan mereka demi kemerdekaan negara kesatuan dahulu, lalu rasa terima kasih kita, matur nuwun kita hanya dirayakan dengan cara dangdutan. Kira-kira pantes napa boten? Ngoten. Pantes napa boten? Ini yang harus kita renungkan. Maka para bapak, para ibu, monggo sareng-sareng nggih sedikit-sedikit kita ubah cara memperingati hari kemerdekaan itu. Kita harus satu, bersyukur kepada Allah dengan cara bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita doakan mereka yang telah berjuang demi negara kesatuan ini. Dan yang ketiga, para bapak, para ibu, kita rawat, kita jaga warisan mereka berupa negara kesatuan ini. Kita rawat, kita jaga, kita cintai. Gimana?
contoh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati minhum man amana billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga, kita harus mencintainya, merawatnya, mendoakannya agar negeri ini aman, tenang. Bukan justru memprovokasi kebencian, kedengkian seperti yang lagi rame ini, nggih. Masya Allah, saestu bagaimana simbol negara kita yang seorang presiden diarani kados uten. Sungguh sangat tidak pantas. Sebetulnya kita harus marah nih, Bu. Kenapa? Loh, ini kan simbol negara kita, presiden kita. Boleh kita tidak suka. Ya nopo jenenge ati. Tapi jangan sampailah ajaran kita Islam, nggih, agama kita mengajarkan ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu, kata Rasulullah, an-nasihah. Apa itu nasihat? Iradatul khair, menghendaki kebaikan, membangun kebaikan, menebar kebaikan, menyebar kebaikan, bukan menebar kebencian, kedengkian dengan ungkapan-ungkapan yang Masya Allah, nggih. Pernah ada penghinaan terhadap simbol negara. Para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan disebutkan dalam hadis itu secara langsung, agama ini nasihat kepada siapa? Rasul, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpinnya umat Islam. Gimana? Nyuwun pangapunten, mohon maaf, pemimpin kita nggih diarani yang seperti itu. Sungguh sangat tidak pantas. Sungguh sangat tidak baik. Kenapa? Seharusnya kita mendorong bagaimana kita membangun kerukunan, kebersamaan, persatuan demi menjaga keamanan. Negara ini aman, alhamdulillah, sakit nyambut damel, rezeki ini lancar, sakit sholat berjamaah, sakit sareng-sareng ngaji. Kalau negerinya aman, bayangkan kita flashback pada beberapa puluh tahun yang lalu, 97, 98. Subhanallah, kula pas niku di pondok pesantren, pas ngaji di pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren, di pesantren pun tidak nyaman, belajar tidak nyaman. Ada teror ninja, ada teror nopo, ada pembakaran gereja, ada pembakaran nopo di mana-mana, ada pemerkosaan, ada nopo. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. 97, 98. Sungguh itu adalah sejarah hitam dalam perjalanan negeri ini. Para bapak, para ibu, subhanallah, nyuwun pangapunten. Mungkin kita tidak senang pada orang, lebih-lebih kepada presiden. Di empat, mereka itu adalah, beliau itu adalah imamul muslimin, adalah pemimpin kita, umat Islam yang harus kita jaga. Beliau adalah simbol negara. Itu yang seharusnya diperhatikan. Mohon maaf, para bapak, para ibu, sekali lagi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, membangun kebaikan, menebar kebaikan, bukan membangun kebencian, memprovokasi kebencian. Sanes itu ajaran agama kita. Masya Allah. Makanya para bapak, para ibu, subhanallah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, Makkah itu aman, tenang, rizkinya lancar, datang dari segala penjuru. Fakafarat bi'an'umillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Fakafarat bi'an'umillah,
lalu mereka mengingkari nikmatnya Allah. Disebutkan dalam tafsir ini, ay jahadat ala Allah alaiha wa a'zamuha bi'atsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Mereka mengingkari nikmat Allah, dan nikmat yang terbesar di samping kenikmatan-kenikmatan yang lain, nikmat yang terbesar itu adalah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, berasal dari kota Makkah, lahir di kota Makkah, diutus pula di kota Makkah. Al-Qur'an turun di kota Makkah. Ini sebetulnya kan anugerah terbesar buat mereka. Tapi kehadiran Nabi Muhammad diingkari, Al-Qur'an diingkari, risalahnya diingkari oleh penduduk kota Makkah. Subhanallah, oleh Allah dikasih aman, dikasih makmur, dikasih nyaman. Lalu oleh Allah diberi kenikmatan yang luar biasa besar. Al-Quran diturunkan di Mekah kepada seseorang yang asli penduduk kota Mekah, dilahirkan di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata mereka mengingkari. Sebagaimana yang Allah firmankan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Alam tara, apakah tidak kamu lihat Muhammad orang-orang yang mengganti nikmat-nikmat Allah itu dengan kekufuran? Subhanallah. Kan nikmat yang luar biasa. Punya nabi dari kelompoknya sendiri, dari bangsanya sendiri. Tapi kenikmatan yang luar biasa itu justru diganti dengan kekufuran, bahkan mau dibunuh, diusir sampai akhirnya pergi dari kota Makkah. Wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha bi'sal qarar. Apa yang terjadi kemudian setelah Rasulullah benar-benar hijrah di Makkah, dari Makkah ke Madinah? Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Subhanallah. Para bapak, para ibu, sebagaimana di dalam tafsir ini, fa'asabathum sanatun adhabat kulla syai'in lahum. Akhirnya datanglah musim paceklik yang menghabiskan semuanya. Orang menjadi miskin, mereka menjadi melarat. Dari yang semula makmur, buah-buahan datang dari berbagai macam penjuru. Sejak dahulu berkah doanya Nabi Ibrahim, tapi akhirnya menjadi paceklik. Fa'akalu al-ilhiz wa huwa wabarul ba'ir. Subhanallah. Yukhlatu bidamihi idza naharuhu. Saking dahsyatnya paceklik yang mereka alami, sampai bulunya onta yang mereka sembelih itu dicampur dengan darahnya, mereka makan. Saking tidak adanya yang mau dimakan, saking dahsyatnya paceklik itu. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah timpakan pada mereka kelaparan, paceklik. Akibat nopo? Mengingkari nikmatnya Allah, mengkufuri nikmatnya Allah. Nyuwun pangapunten. Kita mohon maaf, jangan sampai negeri yang aman, tenang, teduh, makmur seperti yang kita rasakan. Jangan sampai lalu kemudian Masya Allah kita kufuri dengan berbagai macam kemaksiatan, termasuk dengan menebar kebencian antar sesama. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya jadi perang saudara. Na'udzubillahi min dzalik.
La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai nikmat Allah diganti dengan kekufuran, dengan kedurhakaan. Jangan sampai yang pada akhirnya nanti justru dampaknya kita sendiri yang sengsara. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, betapa saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah. Subhanallah. Mohon maaf, saya tidak tahu. Tampaknya kan perang saudara antar sesama umat Islam, seperti yang terjadi di Yaman Selatan, terjadi di Suriah, seperti yang terjadi di Sudan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak tahu. Yang jelas, mohon maaf, monggo sareng-sareng apa yang Allah anugerahkan ini kita syukuri dengan cara yang benar, sesuai tuntunan Al-Qur'an, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rawat, kita jaga, kita doakan, kita bangun kerukunan, kita bangun persaudaraan antar satu dengan yang lain. Insya Allah apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini sebagai perumpamaan agar kita jadikan sebagai renungan tidak terjadi pada kita. Apa yang terjadi pada negeri Mekah zaman dahulu, terjadi paceklik sampai yang mau dimakan saja tidak ada. Unta disembelih, bulunya dimakan. Bulunya dimakan, dicampuri darah. Saking tidak adanya yang mau dimakan. Paceklik besar akibat kedurhakaan, kekufuran yang mereka lakukan. Tidak mau diberi kenikmatan yang luar biasa, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa'adzaqana Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Subhanallah, akibat apa yang mereka perbuat, Allah Subhanahu wa taala beri paceklik, kelaparan. Allah Subhanahu wa taala beri mereka al-khauf, rasa cemas, ketakutan. Terutama sebagaimana yang disampaikan dalam tafsir ini, takut Nabi Muhammad itu semakin jaya, semakin jaya, semakin jaya. Akhirnya subhanallah, mereka kalah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau menjelang tahun ke-9 Hijriah, kota Mekah akhirnya ditaklukkan, berada di tangan umat Islam sebagaimana tersurat dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, penaklukan kota Mekah. Itulah subhanallah para bapak, para ibu yang saya muliakan berkaitan dengan dirgahayu kemerdekaan ini. Kita syukuri, kita nikmati, kita rawat, kita jaga. Insya Allah jika kita menjalankan sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi pada kota Mekah zaman dahulu tidak akan terjadi pada kita. Demikian para bapak, para ibu, satu ayat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo menawi wonten ingkang badhe panjenengan letaken sekitar ayat 112 surat An-Nahl. Mungkin wonten dari jamaah yang mau tanya, kula sumanggaken. Wonten sing badhe talet nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu yantazimu ala salasati ahwal. Syukur itu tidak sekedar lisan alhamdulillah, tapi syukur itu terbentuk dari 3 unsur. Yang paling utama, syukur itu terbentuk bil qalbi, dengan hati. Apa artinya? Hati kita itu lega dengan pemberian
Allah. Hati kita itu lega dengan apa yang Allah berikan pada kita. Karena hati ini lega, lalu kelegaan hati itu terekspresi melalui lisan. Lisan matur, alhamdulillah. Karena hati itu lega, lalu kelegaan hati itu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Akhirnya alhamdulillah semakin sergap sholat, semakin sergap ibadah, semakin senang sedekah sebagai wujud matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu berawal dari sing teng mriki. Gimana cara kita mensyukuri anugerah Allah sementara yang kita harapkan, mohon maaf, nggih, mohon maaf belum tercapai. Apa yang kita pinta kepada Allah juga belum kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang harus kita sadari bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Meskipun menurut nafsu kita, mohon maaf, mungkin tidak sesuai menurut nafsu kita. Yakinkan hati kita, meskipun mungkin berat, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik. Para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, disebutkan dalam Al-Qur'an, subhanallah, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa, mohon maaf mungkin teksnya wa asa bukan fa'asa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Para bapak, para ibu, mungkin saja kita tidak menyukai sesuatu, tapi ini yang terbaik buat panjenengan menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja, mohon maaf, kita mengharapkan sesuatu oleh Allah tidak kunjung diberikan. Mungkin justru yang tidak diberikan itu yang terbaik menurut Allah, meskipun hati kita tidak suka. Mungkin seperti itu. Dan itu yang harus kita yakinkan dalam diri kita, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik. Nek hati kita purun lega, purun, masya Allah, merasakan ini anugerah yang terbaik dari Allah, meskipun tidak sesuai dengan harapan, ini yang terbaik dari Allah. Insya Allah hati niku sakit lega. Nek hati ini legawa, lisan ini gampang, alhamdulillah. Nek hati ini gerundel, masuk alhamdulillah, alhamdulillah ini kok ampang. Aduh, ya sembuh lah, ya alhamdulillah sih. Merga napa? Hati ini boten legawa. Jadi masya Allah, para bapak, para ibu, banyak lah kula jenengan nyuwun, tapi sampai detik ini apa yang kita pinta pada Allah tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang tidak kita suka itu justru itu yang terbaik. Bisa saja sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, justru itu tidak baik dalam hidup kita. Menurut Allah, kan Allah yang maha tahu. Kita, apa yang akan terjadi nanti saja kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Apa yang akan kita perbuat besok, kita nggak tahu. Kita mungkin merencanakan, tapi apa yang kita rencanakan kan belum tentu sesuai dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena syukur itu bersumber dari sini, sing mriki ditotorin bahwa ini adalah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita.
Mungkin Allah belum memberikan sekarang, mungkin 1 tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian, atau mungkin oleh Allah disimpan untuk kelak diberikan di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ngoten nggih, Bapak nggih, ngapunten. Karena syukur bersumber dari hati. Boten alhamdulillah sing kita baca alhamdulillah 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 niku kadang ampang. Alhamdulillah yang benar-benar lahir dari kelegaan hati, estu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jeru nggih, alhamdulillah. Itu syukur yang sejati. Moga-moga manfaat sarangan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.